Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bertemu dengan kami di Fajar Berkah Pasti Berkah. Wah, kayaknya masih semangat nggak sih Teh Kina? Masih dong, semangat banget. Semangat banget menggali Soalnya ilmu ya. pembahasan kali ini tuh relate banget buat kita yang lagi di bulan Ramadan, Teh Saira. Betul, tentang apa sih? Tentang keutamaan sholat tarawih. Betul. Masya Allah, Pak kita mau Ustadz. lanjut-lanjut lagi ya? Aku udah kepo banget nih. Iya. Pak Ustadz, kira-kira apa sih sholat tarawih itu memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan kebiasaan baik kita gitu? Kalau secara umumnya sholat itu betul. Apalagi tambah tarawih. Iya, Yang iya. 5 waktu kita laksanakan secara disiplin aja insya Allah memiliki pengaruh positif ya. Kemudian ditambah kita tarawih semakin bagus, apalagi kalau orang yang semakin sehat ya, karena sholat tarawih itu kan butuh tenaga, Butuh tenaga. butuh energi, jadi betul. semakin bagus semakin sehat juga. Saya secara Iya. positif ya itu betul, pengaruhnya pasti positifnya betul secara fisik itu badannya. Kemudian kita kan suka bersilaturahim dengan masyarakat setempat. Gitu. Berinteraksi. Betul. Kadang-kadang sholat tarawih itu kalau kita di kampung-kampung gitu ya, itu nggak langsung pulang, kita ngopi-ngopi salam dulu, ya. ya. Aduh rame, iya. Ngobrol dulu di masjid itu, kita ngopi-ngopi dulu. Nah nanti baru pulang ke rumah tuh jam 10, jam 11. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan itu mah nyangkutnya berarti tentang sosial, terus Iya, juga betul. nyangkut tentang kesehatan fisik gitu kan. Betul. Kalau misalkan secara psikologis gimana? Ada nggak sih tuh? perubahan-perubahan? Sudah karena- pasti ada, sholat- karena kan kita dituntut dalam sholat tarawih itu satu bersabar ya. Betul. Apalagi kalau imamnya itu kan, kalau bacaannya itu Aduh iya betul apa sekali. sih kalau bagus ya. Iya. Kadang-kadang baca Al-Fatihah itu kan bisa sampai 5 menit. Betul. Ya gitu kan. Belum surat-surat yang lain gitu kan. Surat-surat yang lain kalau imam itu bacaannya enak kayaknya itu akan energi positif bacaan itu akan mempengaruhi otak kita biasanya tentram, udah pasti. Betul. Nah, kalau misalkan yang lagi sholat luar gitu kan, biasa. misalkan yang jadi imamnya bacanya lama gitu Pak Ustadz, terus dalam hati, ih ini kok lama, itu gimana Pak Ustadz? Berarti dosa dong ya kalau kayak gitu ya, sholatnya belum ini ya, belum khusyuk. Itu relate banget. Ya sebenarnya kalau Iya. misalkan khusyuk apa enggak ya walau bisawab ya, karena zaman Rasulullah itu ketika Rasul sedang sholat itu ada orang yang mengucap assalamualaikum Betul. kepada Rasulullah, Rasul begini tangannya. Oh, Lagi begini kan, ada yang bilang assalamualaikum, Rasul begini. itu tanda menjawab mungkin ya. Iya, bukan berarti tidak khusyuk. Oh, gitu Pak Tapi Ustadz. itu Rasul memberi gambaran bagaimana kalau, jadi kalau misalkan kita menggerutu ya, Iya. menggerutu dalam hati cuma sedikit asal tidak lepas dari itu, tidak masalah. Yang membatalkan sholat kan bukan itu. Yang membatalkan sholat Banyak apa? gerakan ya. Iya, bergerak berlebihan, kemudian tadi kita memang hadas ya, hadas kecil atau hadas Betul, besar. terkena najis. Najis, nah itu kan yang membatalkan. Tapi kalau kita menggerutu dalam hati ya tidak masalah sebenarnya. Tapi asal menggerutu saja terus. Iya soalnya Pak Ustadz Kinan biasanya kalau sholat tarawih gitu ya di masjid, aduh Kesel ini sendiri. imamnya lama banget ya, Iya, Kinan betul. udah pegel gimana ini gitu. Nah makanya kalau sholat tarawih disebut sholat bersantai itu, jadi kalau kita bacaan Qur'annya itu santai, bacanya bagus. Nanti kalau kita selesai rakaatnya ya istirahat dulu. Iya. Jangan langsung kita berdiri tarawih lagi. Oh iya. Oh, boleh istirahat dulu ya. Boleh. Apaan Setelah sih? tahiyat atau Banyak salamnya. Ya. Istirahat aja. Gimana kalau istirahatnya sejam boleh? Kinan 2 jam biasanya boleh. langsung Pak Ustadz. Ya itu kalau yang kuat fisiknya ya. Kadang-kadang kan para imam itu langsungin. Kinan baru tahu Langsung boleh istirahat. semuanya ya. Boleh. Waduh. Tadi yang saya bilang kan, kalau saya bilang tadi bahwa kita capek nih, imamnya terlalu panjang. Betul. Iya, Imam kasih waktu kepada jamaah untuk istirahat, untuk wudhu kembali atau hadas atau makan dulu, silakan aja. Nanti lanjut lagi. Lanjut ya. lagi. Oh, fleksibel ternyata Itu ya. makanya disebut sholat tarawih, sholat santai itu di sana. Sangat Tapi ini baru santai. tahu loh, Kasih jujur soalnya Iya, kita boleh. biasanya kalau disuruh taraweh sama orang tua di rumah itu suka malas tuh karena capek banyak rokaatnya, ternyata boleh diselang sama Boleh. istirahat ya. juga Teh. Setelah 4 rakaat kan kita Iya. salam ya. Boleh istirahat aja. Sebenarnya cuman imam kita kadang-kadang kan kayak ini aja, Iya, langsung. ya kan? Iya, Pak Ustadz itu dia. Padahal imam itu kalau mengerti jamaah, biarkan mereka istirahat dulu 10 menit. Iya, lanjut betul. lagi. Ya, pokoknya gimana sih Betul. gitu ya, cari-cari biasa kan ada yang hadas dulu apa pengen wudhu kembali atau apa kamar kecil, istirahat aja dulu. Tidak Luar masalah kok. biasa, ya. Nah, Pak Ustadz ngomongin soal sholat tarawih nih, mungkin ada perbedaan tradisi gitu ya, atau kebiasaan khusus misalnya di Indonesia sama di Arab gitu. Benar. Iya. Kira-kira ada nggak sih Pak Ustadz? Tradisi Indonesia tuh yang paling kental itu ada kultum.
kultum. Yang kuliah 7 menit ya. Iya Padahal benar, ceramah bukan ya. kuliah 7 menit, kuliah apa itu ya. Sebelum tarawih itu biasanya para masjid di takmir masjid ya, yang penyelenggara itu dia ada kultum dulu sebentar. Oh. Untuk menambah ilmu lah. Betul, betul. Ya. Itu maksimal 10 menit sampai 15. Jadi 15 sampai 10 sampai 15 menit. Setelah itu baru sholat tarawih. Oh, Itu kalau untuk Indonesia. mengisi ilmu lah. Mm-mm. Kalau di sana di Arab di Mekah itu langsung saja. Langsung Tidak ada bisa kultum-kultum begitu, tapi langsung melaksanakan sholat tarawih. Tapi jangan heran, di Masjidil Haram itu 30 juz itu tamat 30 hari. Masya Allah. luar biasa Jadi sekali satu ya. malam itu 1 juz. 1 juz. Tapi bagusnya di sana itu yang dikatakan tadi oleh saya. Jadi ketika imam itu selesai itu nggak langsung berdiri gitu. Jadi istirahat dulu lama gitu istirahatnya tuh. Imam tuh ngasih ke kita tuh supaya rehat gitu. Nah nanti kalau Santai ya. iya Tapi berarti tidak ada perbedaan pahala kan ya Pak Ustadz yang Sama. di Indonesia. Sama. Yang di secara Indonesia ada ini iya, dulu. secara kultum. itu sama saja. Kalau dalam ya walau bisawab ya, tapi secara yang dikatakan Rasulullah itu sama saja. Sama Iya. saja ternyata ya, lebih santai mungkin Betul, ya. iya. Ah, kira-kira nih Pak Ustadz, apakah dengan sholat tarawih ini dapat memperdalam pemahaman kita terhadap nilai-nilai kesabaran dan ketekunan? Itu udah jelas. Seperti tadi kalau misalkan Teh Kinan bilang, aduh imamnya ya. Itu dia permisi. Nah ditanya dengan situ ada kesabaran kan. Oh, Kita dituntut kesabaran. harus sabar ya. menerima. Harus sabar. Ya walaupun begitu tetap ya imam harus memenuhi kriteria itu masalah memperhatikan makmum. Betul. Kalau ada nenek-nenek ya jangan panjang-panjang dong suratnya Iya, gitu. kasihan ya Pak Ustadz ya. Ternyata jadi imam juga harus memperhatikan dulu ya Betul. jamaah-jamaahnya Iya, jadi ya. kalau kita mau jadi imam tuh lihat dulu ke belakang. Iya. Barangkali ada nenek-nenek, kakek-kakek atau orang yang duduk di kursi biasa pengen ikut sholat. Iya. Nah itu perhatikan hal-hal demikian. Iya. Soalnya Kinan juga pernah nih ceritanya ke masjid Teh Seira kenapa sama tuh? neneknya Kinan. Waduh. Tapi ternyata imamnya Panjang. panjang sekali doanya. Untung Kasihan ya. neneknya Kinan pakai ini kursi roda karena memang sudah tidak Iya. kuat untuk berdiri gitu ya. Cuman ya itu dia, memang ternyata imam harus ngelihat juga ya, belakang apakah ya. Ya, apakah kalau ada dalam orang tua. hadis itu dalam sunnah ya. Makanya imam itu harus mengerti tentang keberadaan imam sendiri. Betul. Betul. Sebelum dia mau sholat, lihat ke belakang itu bukan berarti lihat ke belakang hanya ini ya. Melihat barisan dulu, kemudian amati mungkin di antara jamaah itu ada yang nggak kuat berdiri, ada nenek-nenek, ada kakak, atau misalkan ada seorang ibu yang mangku anak ya. Betul. Kadang-kadang kan anak kecil itu Kasihan ya. dibawa kan, ibu-ibu tuh pada bawa anak gitu di rumah, kasihan, dibawa ikut sholat taraweh gitu. Nah itu hati-hati imam tuh. Ketika dia panjang dan mensusahkan, itulah yang Rasulullah itu ya bukan marah lah, Rasulullah itu menyindir dalam hadisnya itu malah menegur imam yang demikian. Aduh. Malah kata Rasulullah itu dianjurkan kita mensegerakan atau memendekkan bacaan karena ada tadi yang sepuh-sepuh tadi. Iya. Ada ibu-ibu yang sedang mengasuh anak kan, pengen tarawih Iya, gitu. setuju. Jadi kasihan ya Pak Ustadz ya. Betul. Imam juga harus tahu kaidah di sana gitu. Jadi bukan enaknya sendiri bacaan panjang, imam itu Iya, merdu gitu ya. betul. Tapi dari sisi lihat ada ibu-ibu lagi ngais anaknya Iya. yang masih bayi tapi dia pengen taraweh kan? Iya. Atau ada nenek-nenek atau tadi seperti Kinan misalkan kasihan neneknya Kinan pakai ini Kursi kursi roda. roda. Nah itu harusnya itu imam terus mengerti di sana. Betul Harus sekali. mengerti. Ngomongin sholat tarawih juga nih Pak Ustadz. Gimana kalau misalkan kan tadi katanya harus bisa istirahat dulu ya? Boleh ya. Nah itu ketinggalan tuh gimana jadi rokaatnya Pak Ustadz? Nggak ketinggalan sebenarnya ya. Kalau dalam itu biasanya imam tuh ngasih kode biasanya misalnya as-salatu tarawih bismillahirrahmanirrahim. Hayu ya, mari kita sholat tarawih wahai hamba yang disayangi oleh Allah gitu ya. Itu biasanya imam suka ngasih tahu baru kita diri gitu. Nah kalau misalnya kita terlewat tarawih ya ikuti saja nggak apa-apa. Oh ikuti juga nggak apa-apa. Masbuk juga nggak masalah, tidak masalah, itu sebenarnya tidak hukumnya secara sholat biasa sih sama-sama aja. Yang penting tadi bilangannya ganjil ya Pak Ganjil Ustadz. kalau secara itu ya. Dengan witir ya. Betul. Waduh, Masya Allah. Ini jadi semangat ya pengen tarawih Teh Seira. Iya mana? Aduh. Sebentar lagi kayaknya sabar ya. Amin, insya Allah ya. Nah mungkin ngomongin juga soal sholat tarawih ya. Apakah di zaman Nabi, zaman dulu, zaman jahiliyah juga memang sudah ada Pak Ustadz sholat tarawih? Yang namanya sholat tarawih secara syariat yang diajarkan Rasulullah itu zaman Rasulullah. Waktu zaman sebelum Rasulullah itu bukan sholat tarawih, hanya pada Ramadan itu kebiasaan para suku
Quraisy ya, itu melakukan tawaf biasa aja. Ngeliling-liling Ka'bah gitu ya, untuk merayakan tadi Ramadan. Gitu. Ternyata memang sudah dari zaman dulu ya. Betul, sudah ada dari zamannya Nabi. Waduh, mungkin nih kalian yang masih lalai sholat tarawih, wah sayang Betul. sekali ya pemirsa di rumah. Dan mungkin bagi pemirsa seperti biasa ada yang mau lewat dulu nih, jadi terhalang dulu sebentar. Bagi pemirsa yang ingin memiliki pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz, boleh banget langsung aja kontak ke nomor 081394477912. Dan tentu aja jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah.